بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi bikum fi hadhihi qanah. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, kasus atau kejahatan pelecehan seksual semakin meningkat. Bahkan yang lebih parahnya lagi ketika korbannya itu adalah anak kecil. Korbannya itu adalah seorang bayi, korbannya itu seorang batita atau anak-anak di bawah usia. Atau korbannya nenek-nenek tua renta yang menurut orang normal itu tidak mengundang apa-apa tapi bisa menjadi korban. Banyak respon terhadap kasus seperti ini. Ada orang yang selalu mudah menyalahkan si korban. Wah, ini korbannya ini yang selalu mengundang. Wah, ini korbannya selalu mengundang syahwat misalkan. Wah, makanya ini korban gak boleh pakai gini dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang selalu menyalahkan si pelakunya. Ya wajar kalau menyalahkan si pelakunya. Tapi kalau menyalahkan secara berlebihan pun tanpa mengetahui sebab akibatnya, ya kita perlu mendiskusikannya kembali. Kemudian hukum atau sanksi bagi si pelaku ini yang dirasa tidak adil juga. Bagaimana kerugian yang dirasakan oleh si korban, bagaimana efek kedepannya nanti, bagaimana ketika si korbannya hamil, bagaimana ketika dia melahirkan anak dari si pelaku itu, bagaimana dampak sosialnya nanti, bagaimana dampak psikisnya nanti, dan lain sebagainya. Begitu banyak yang dirugikan. Tapi si pelaku hanya dihukum setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ya hukumannya ringan-ringan saja. Ini menjadi satu yang ketidakadilan yang dirasakan oleh si korban. Dan bagaimana korban ketika harus melaporkan, begitu sulitnya ketika korban harus melaporkan. Inilah hukum yang perlu kita perbaiki. Hukum yang perlu kita perbaiki. Lantas, bagaimana Islam memandang ini semua? Di dalam Islam ada yang namanya pencegahan dan ada yang namanya sanksi atau hukuman bagi si pelakunya itu sendiri. Sebelum kita berbicara sanksi, maka Islam sudah mengatur bagaimana untuk mencegah itu semua. Karena kasus pelecehan seksual ini dilihat dari dua unsur, yaitu dilihat dari si korban dan dilihat dari si pelaku, maka Islam mengatur di dua aspek ini. Islam mengatur bagaimana si perempuan agar tidak menjadi korban dan mengatur laki-laki agar tidak menjadi si pelaku. Di hari ini atau pada detik ini kita akan bahas itu semua. Yang pertama, kita akan bahas pencegahan dari si korban, dan yang kedua kita akan bahas bagaimana pencegahan agar tidak menjadi pelaku. Dan yang ketiga, bagaimana sanksi seharusnya. Oke, kita bahas dari pertama dari sisi korban. Kebanyakan pelecehan seksual ini memakan korbannya adalah perempuan. Karena perempuan yang dirasa lemah atau perempuan yang memang perempuan yang selalu banyak jadi korbannya. Oleh karena itu, Islam mengatur itu semua. Islam mengatur itu semua. Bagaimana ketika perempuan keluar rumah? Pertama, minimalnya harus menutup aurat. Dan menutup aurat bagi perempuan adalah kewajiban. Yang kedua, di Islam perempuan itu dilarang keluar rumah ketika tidak ada uzur. Dan kalaupun memang harus keluar rumah dengan keterpaksaan atau dengan ada uzur, maka harus didampingi dengan mahramnya. Baik itu ayahnya, baik itu suaminya, baik itu kakaknya atau adiknya yang bisa melindunginya. Jangan berpergian sendirian. Yang selanjutnya, bagaimana komunikasi si korban, maksudnya bagaimana komunikasi perempuan dengan si laki-lakinya. Maksudnya entah laki-lakinya siapapun. Karena korban bisa dari orang terdekat, korban bisa dari orang yang tidak kita kenal. Nah, makanya perempuan harus mengatur itu semua. Perempuan diatur agar tidak menjadi korban. Islam mengatur perempuan agar tidak menjadi korban. Itu bentuk pencegahan. Itu bentuk pencegahan. Salah satunya menutup aurat. Mengatur komunikasi dengan laki-laki. Selanjutnya tidak keluar rumah tanpa izin atau tanpa teman dari mahramnya, tidak keluar sendirian. Kemudian tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian tahu waktu kapan dia harus keluar, tahu waktu dia kapan, semuanya diatur. Adab-adab dalam Islam semuanya diatur. Begitupun dengan si pelaku, maksudnya yang selalu menjadi pelaku yaitu laki-lakinya. Laki-lakinya pun diatur.
bagaimana laki-laki harus menundukkan pandangan. Bagaimana laki-laki diharuskan atau diwajibkan untuk tidak mendekati hal-hal yang bisa menjadi sumber jalannya pelecehan seksual itu sendiri. Misalnya jauhi minuman keras, jauhi hal-hal yang tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak baik dan lain sebagainya. Menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Ini bagaimana indahnya Islam, mengatur dari sisi korban, mengatur dari sisi yang selalu menjadi pelaku. Ini bentuk pencegahannya. Kemudian diatur dari segi lingkungannya. Seharusnya aturannya itu adalah perempuan dan laki-laki itu baiknya dipisahkan. Baik di kendaraan umum, baik di kantor, baik dimanapun itu dipisahkan. Sebisa mungkin dipisahkan. Tidak boleh bercampur. Dan itu aturan dalam Islam. Dan ini aturan dalam Islam. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu sanksi. Ketika pencegahan telah dilakukan, berbagai hal untuk mencegah supaya tidak terjadinya kejahatan seksual sudah dilakukan. Tapi tetap saja dilakukan. Karena ibaratnya begini, ketika kita punya rumah dan kita punya berlian di dalam rumah, maka untuk menjaga rumah itu adalah sebaik mungkin keamanan di dalam rumah kita. Kita gembok rumah kita tutup pintu kita rapat-rapat, kita tutup jendela rapat-rapat, kita jaga semuanya. Kalau itu sudah terjadi, apakah akan ada perampokan? Bisa saja ada perampokan. Tapi bagaimana si perampok itu akan dihukum? Lantas jangan sampai, kasusnya sekarang itu jangan sampai si korbannya tidak menutup aurat, si korbannya tidak menjaga, si perempuannya tidak menjaga adabnya, si perempuannya tidak menjaga, ibarat punya berlian di dalam rumah, rumahnya tidak dikunci, pintunya dibuka begitu saja, ditunjukkan kepada orang-orang. Nah ini justru malah mengundang. Nah jadi kita harus berikhtiar dulu, kita harus berusaha dulu untuk mengambil sebab supaya tidak terjadinya kejahatan itu. Baik dari sisi laki-lakinya ataupun dari sisi perempuannya. Keduanya harus saling menjaga. Yang selanjutnya berbicara tentang sanksi. Sanksi yang ada saat ini itu dirasa tidak adil, bahkan tidak adil bagi si perempuan, tidak adil bagi si korban. Bagaimana Islam menyangsi hal ini? Di dalam Islam, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual atau pelaku pemerkosaan itu sendiri itu dihukumi seperti hukum zina. Ya, yang sudah menikah maka dirajam. Dirajam itu sampai mati, dilempari batu, dirajam sampai mati. Yang kedua, jika si pelakunya belum menikah, ya dicambuk. Dan ini hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kemudian, ketika si pelaku ini melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan, plus disertai dengan ancaman, dengan kekerasan yang lainnya, maka si pelaku ini bisa dihukum mati, bisa disalib, kemudian bisa dipotong tangan atau kakinya, tergantung seberapa besar kekerasan atau seberapa besar kesalahan yang dilakukan si pelaku itu. Inilah hukuman yang adil. Jangan lantas kita berbicara HAM bagi si pelaku. Kita ketika ingin menghukum berat bagi si pelaku, kita malah berbicara HAM tentang si pelaku. Tapi kita melupakan hak manusia, hak dasar manusia yang ada di si korban. Bagaimana hak dasar manusia yang ada di si korban itu telah direnggut oleh si pelaku. Jangan sampai kita berpikir pendek untuk menghukum si pelaku. Kita berpikir bagaimana masa depan si pelaku. Enggak, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masa depan si korban ini. Nantinya akan menjadi efek domino. Ketika korbannya terkena, psikologisnya terkena, kemudian melahirkan anak itu menjadi trauma tersendiri. Kemudian bagaimana masa depan si korban? Bagaimana kehormatan yang begitu dijaga kemudian dilanggar oleh si orang lain, diambil paksa oleh orang lain. Maka hukuman bagi si korban itu, hukuman bagi si pelaku itu adalah hukuman yang seberat-beratnya. Dan Islam adalah yang sempurna untuk mengatur ini semua. Islam mengatur ini semua dengan sempurna. Baik dari sisi pencegahan dari dua sisi, si perempuan dan si laki-laki, kemudian dari lingkungannya pun, kemudian sanksinya bagi si pelaku ketika melakukan itu. Sanksi dengan seadil-adilnya. Inilah bagaimana Islam mengatur ini semua. Agar tidak terjadi, kalaupun terjadi bagaimana kita menanggulanginya. Inilah yang harusnya kita terapkan. Inilah yang seharusnya kita pahamkan
Dan ini semua bisa terjalankan dengan aturan. Artinya apa? Dengan kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah harus paham ini. Penegak hukum harus paham ini untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Seperti yang telah diturunkan oleh Islam, itulah hukum yang seadil-adilnya. Yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena kita jauh untuk berbicara tentang aturan yang dibuat pemerintah nanti untuk menegakkan keadilan hukum itu sendiri, maka kita perlu penjagaan dimulai dari diri kita sendiri. Bagi perempuan, mulailah untuk menutup aurat. Bagi perempuan, mulailah untuk menjaga diri, misalnya dengan berlatih bela diri, atau ya tidak keluar sendirian, keluar dengan mahramnya, tidak bergaul dengan laki-laki seenaknya, dan lain sebagainya. Karena perempuan nantinya akan selalu jadi korban. Dijaga itu semua. Dijaga itu semua. Ya ibaratnya jika Anda perempuan kemudian punya berlian yang begitu berharga, tidak mungkin Anda menunjukkan berlian itu kepada sembarang orang. Maka harus benar-benar dijaga, ditutup rapi-rapi. Begitupun dengan laki-laki. Agar tidak merenggut korban, si laki-laki pun harus menjaganya, menjaga pandangannya, menjaga adab dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kita lakukan dari individu-individu kita. Dan ketika kita paham dan ketika kita bisa melakukan ini semua, maka ajak teman-teman kita untuk memahami ini. Agar kejadian pelecehan seksual di kemudian hari tidak terjadi lagi. Jangan hanya berdasarkan atas nama kebebasan, teman-teman bebas melakukan apa saja. Jangan hanya berdasar kebebasan berpakaian, teman-teman berpakaian seenaknya. Justru teman-teman harus menjaga ini semua agar pelecehan seksual tidak terjadi di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.